Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalil Syah, NPM 211201197. Di sini saya akan memenuhi tugas video Hukum Ekonomi Bisnis dan mengampu Ibu Siti Nurhasana dengan materi penggabungan usaha. Langsung saja. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan sama halnya dengan akuisisi, merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada beberapa atau minimal dua perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap berdiri sedangkan yang lain bubar karena dilebur ke dalam perusahaan yang masih ada. Istilah penggabungan dipakai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menggunakan istilah asli dalam bahasa Inggris, yaitu merger. Dengan demikian, istilah merger di Indonesia menjadi penggabungan. Penggabungan merger diatur dalam pasal 102 dan 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Di samping itu, khusus di bidang perbankan, penggabungan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah. Apa sih tujuan penggabungan perusahaan? Jika akuisisi hanya berkenaan dengan kepemilikan sebagian atau seluruh saham, sedangkan badan usaha tetap, maka berkenaan dengan penggabungan justru berkenaan dengan badan usahanya. Salah satu badan usaha tetap berdiri sedangkan yang lainnya bubar karena bergabung dengan badan usaha yang masih ada. Berlainan dengan akuisisi yang masih tetap mempertahankan perusahaan yang ada, maka penggabungan justru memperkecil jumlah perusahaan tetapi berbesar kekuasaan finansial strategi perusahaannya. Contoh penggabungan perusahaan yang ada di Indonesia yaitu terjadi pada Unicorn Tokopedia dan Dekakon Gojek. Mereka memutuskan merger dan membuat entitas gabungan bernama Goto. Lalu, pendiri dan juga CEO Tokopedia William Tanuwijaya menjelaskan bahwa kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengenai alasan merger kedua perusahaan tersebut. Tujuan Tokopedia dan Gojek bermerger adalah untuk berkompetisi di global, bukan karena dorongan investor. Kedua perusahaan mempunyai misi yang sama agar bersaing di tingkat global. Namun, misi tersebut sangat sulit apabila dilakukan sendiri. Perusahaan global menurutnya memiliki modal kerja 10 hingga 1000 kali lipat lebih besar dibandingkan perusahaan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.